Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil azamati wal jalal, al-ahadis samadil hayyil qayyumil kabiril muta'al, lahul asma'ul husna wa sifatul ula wal majdi wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tanazzaha 'anil syariki wan nadidi wal mithal, wa ashhadu al-ibadi fi niyyati wal aqwali wal af'al, sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wal al, amma ba'd. Saudaraku yang beriman, kita bersyukur kepada Allah malam ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna karya Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita masuk pasal 65, Al-Warith, yang maha mewarisi, yang maha mewarisi. Waqad warada hadzal ism, telah datang nama ini di dalam Al-Quran yang mulia dalam 3 tempat, semuanya dengan bentuk jamak, yaitu yang pertama surat Al-Hijr ayat 23, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun, dan sungguhnya kami, benar-benar kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kami yang mewarisi. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 89, wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika menyeru Rabbnya, Rabbi, wahai Rabbku, jangan kau biarkan aku sendirian, sementara aku sebaik-baik yang mewarisi. Kemudian surat Al-Qasas ayat 58, wa kam ahlakna min qaryatin, berapa banyak kami hancurkan dari kampung, batirat ma'isyataha, yang kehidupannya melampaui batas, sombong. Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat tinggal mereka, lam tuskan min ba'dihim illa qalila, tidak ditempati setelah mereka kecuali sedikit. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisi. Apa itu makna al-warith? Al-warith ay al-baqi ba'da fana'il khalqi, yang tetap ada setelah fananya makhluk. Berarti al-warith itu yang kekal, yang tetap ada setelah fananya makhluk. Fana itu lenyap, makhluk lenyap semua, Allah yang masih ada, itulah al-warith. Sebagaimana dulu Allah ada dan tidak ada makhluk, maka nanti makhluk itu lenyap semua, hanya al-warith yang ada. Fakullu man siwahu za'il, semua selain Allah itu za'il, lenyap, musnah. Wa kullu man adahu fanin, semua selain Allah fana. Wa huwa jalla wa ala al-hayyul ladzi la yamut, maka dialah Allah yang maha mulia, maha tinggi, yang hidup dan tidak mati. Al-baqi ladzi la yazul, yang tetap ada dan tidak hilang. Ilaihi al-marja' wal muntaha, kepadanya tempat kembali dan akhir.
Wa ilaihil ma'al wal masir, dan kepadanya lah, bahasa kita semuanya tempat kembali semua ini ya. Kepadanya lah ma'al, tempat kembali, wal masir, tempat kembali semua. Al-muntaha juga tempat kembali, akhir, tempat akhir. Yufni atau yafni al-malaku wal amlakihim, para raja fana bersama kerajaan mereka. Wa yarithu tabarakal khalqa ajma'ina, sementara Allah yang mewarisi seluruh makhluk semuanya. Jadi Allah lah yang mewarisi itu semua. Jadi semua kembali kepada Allah, seperti anak mewarisi harta orang tuanya. Jadi harta orang tua kembali ke anak. Kalau Allah mewarisi semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu bakin wa hum fanun, karena Allah yang kekal sementara mereka fana. Wa daimun wa hum zailun, Allah yang masih ada, daim, tetap ada, sementara mereka lenyap. Maka firman Allah Ta'ala, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun, tadi surat Al-Hijr ayat 23, ay narithul ardo wa man 'alaiha, dan kamilah yang mewarisi, maksudnya kami mewarisi bumi dan siapapun yang di atasnya. Bi an numita jami'ahum, yaitu dengan kami matikan semuanya mereka, semua mereka. Fala yabqa hayyun siwana, maka tidak tersisa yang hidup selain kami. Idza jaa dzalikal ajal, kalau sudah tiba ajal itu, kiamat. Idil jami', di mana semuanya yafna, fana, wa kullun yamut, dan semuanya mati. Wa yabqallahu wahdahu al-hayyul ladzi la yamut, maka yang tersisa hanyalah Allah sendiri yang maha hidup, yang tidak mati. Wa qala azza wa jalla, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sungguhnya kami yang mewarisi bumi dan yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Jadi ini penjelas, kepada kamilah mereka dikembalikan. Itulah makna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Wa fi hadza tanbih, dalam ayat ini terdapat peringatan liman al-hadhu ad-dunya. Peringatan bagi siapa? Orang yang terlalaikan oleh dunia, yang dilalaikan oleh dunia. Wa saghalathu amma khuliqa li ajlihi, yang disibukkan dari apa yang dia diciptakan untuknya. Sibuk dari diciptakan untuknya. Harusnya kita tuh sibuk pada apa yang diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Harusnya kita tuh sibuk ibadah. Tapi ada orang yang disibukkan dari ibadah karena apa? Lalai oleh dunia. Nah, ini peringatan. Ayat ini memberi peringatan, semua akan kembali kepada Allah. Kok kamu sibuk dengan sesuatu yang lenyap? Kamu sibuk dengan sesuatu yang hanya topeng, hanya casing, hanya pembungkus, sementara yang kekal adalah batin, ruh. Ruh kamu yang akan menghadap Allah. Apakah ruh kamu termasuk ruh yang selamat atau ruh yang tersesat? Wa ujida litahqiqihi, dan diadakan untuk merealisasikannya. Kita diadakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Maka jangan sampai gagal.
fokus, jangan sampai lalai dari tujuan diciptakan, diadakannya kita. Kita diadakan untuk ibadah, malah kita sibuk yang lain. Ini salah ya. Dan kalau kita melakukan kesalahan, dijamin kita pasti sengsara. Hidup itu kalau nggak sesuai dengan yang semestinya, yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi, pasti akan apa? Banyak kesengsaraan terjadi. Dan itulah yang kita rasakan. Di mana-mana, kapan saja kita tidak taat kepada Allah, maka saat itulah langsung seketika hidup kita susah. Walaupun duit banyak tetap tidak bahagia. Walaupun pujian manusia bertubi-tubi, tetap hati terasa hampa. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang salah dalam menggunakan kehidupan, terlalaikan oleh dunia dan lupa dengan tujuan diciptakan. Anna dunya wa ma fiha, bahwa dunia dan apa yang ada di dalamnya, min awwaliha ila akhiriha, dari awalnya sampai akhirnya. Jadi dunia semua dari awal sampai akhir. Satadhabu an ahliha, akan pergi dari penghuninya. Ahli dunia, penghuninya atau pemiliknya ya. Walaupun kita nggak memiliki ya, semua titipan Allah Ta'ala, seakan-akan kita memiliki. Makanya kalau kita merasa memiliki, kita pasti akan menderita. Tapi kalau kita nggak merasa memiliki, kita pasti akan tenang. Itu enaknya dunia itu begitu. Coba contoh ya, satu rumah, ada suami, istri, anak 3 misalnya. Terus di situ ada bibi pembantu, ada sopir. Kemudian di rumah itu ada mobil mewah bagus, dicolong maling. Siapa paling sedih? Siapa paling sedih? Sopir? Hah? Yang biasa nyopir itu. Siapa paling sedih? Yang punya, yang merasa memiliki. Siapa merasa memiliki? Yang bapaknya itu. Atau mungkin istrinya yang merasa memiliki, nggak tahu ini siapa yang pakai gitu. Yang paling merasa memiliki itulah yang paling sedih. Sedangkan pembantunya, oh, hilang ya mobilnya, iya hilang. Sambil senyum dia cerita, santai. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki, padahal satu rumah gitu. Itu enaknya hidup kalau tidak merasa memiliki. Kayak tukang parkir yang warna oranye, itu tiap hari mobilnya ganti, nggak sombong ya. Banyak mobilnya gitu, diambil orang juga nggak apa-apa, silakan. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki. Begitu kalau antum punya dunia begitu, nggak usah merasa memiliki. Rasakan itu hanya apa? Titipan. Kayak tetangga lagi nitip Ferrari depan rumah kita gitu. Antum bangga gitu kan. Salah, itu punya tetangga, bukan punya antum. Jadi jangan merasa bangga kalau itu cuma apa? Titipan. Kalau itu cuma casing. Rata-rata kita itu memakai casing ya. Casing saya ustadz. Saya dipanggil ustadz oleh rata-rata orang yang ngaji gitu. Itu casing doang. Isinya Allah yang tahu. Belum tentu saya ustadz, belum tentu ya. Ya mudah-mudahan ustadz betul lah. Cuma tetap Allah yang lebih tahu siapa saya. Antum ada yang casingnya jadi guru, atau jadi dokter, atau jadi insinyur, jadi camat mungkin, atau apa gitu. Itu casing semua. Itu pembungkus. Yang semua itu akan lenyap. Yang dibawa mati itu roh antum, amal antum, jiwa antum. Siapa antum sebenarnya? Apa di akhirat nanti kita bisa ngomong ke Allah, ya Allah, saya itu presiden loh, masa tempat saya di bawah? Nggak bisa. Presiden itu masa lalu, jabatan itu sudah lenyap, harta kekayaanmu sudah pergi,
Sekarang yang tersisa tinggal apa? Tinggal amalmu. Bagaimana perolehanmu? Gimana kamu berprestasi ketika hidup? Apa prestasimu di hadapan Allah? Itu yang menjadi penentu kesuksesan seseorang dan semua orang. Jadi jangan terlena dengan dunia, karena semua itu hanya titipan. Semua itu hanya ujian. Bahkan mukmin memahami dunia semuanya ujian. Negeri ini darul ibtila, negeri ujian. Jadi kalau diuji, ya siap dikerjakan, jangan malah dibanggakan. Ada orang ketika ujian, anak SD gitu, bangga gitu, soalnya susah, luar biasa, bangga gitu. Tapi nggak dikerjakan, lulus nggak ya? Ya nggak lulus. Ujian bukan dibanggakan, ujian diapain? Dikerjakan, diatasi. Gimana solusinya menghadapi masalah? Itu baru yang insya Allah akan lulus. Kalau nggak sadar dengan ujian, cenderung akan gagal. Wa yadhabun anha. Jadi semuanya akan pergi dari ahlinya, dan mereka pun akan pergi dari dunia. Kita akan meninggalkan dunia satu persatu. Telah berpulang ke rahmat Allah gitu. Ya mudah-mudahan, nggak tahu rahmat Allah apa enggak. Kembali meninggalkan dunia. Mereka disebut meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebenarnya, karena dunia ini masih ada. Orang itu lenyap duluan. Nanti kalau ada orang masih hidup, dunianya lenyap, kiamat gitu. Nah itu dunianya pergi, orang ikut pergi, semua pergi, tidak ada yang kekal. Wa sayyaritsullahu azza wa jalla al-ardha wa man 'alaiha, dan Allah yang akan mewarisi bumi dan apapun yang ada di atasnya semuanya. Wa yurji'uhum ilaihi, semua Allah kembalikan kepadanya. Wa yujazihim, kemudian Allah membalas mereka. Makanya di dunia ini ada hukum qadari, ada hukum syar'i, dan juga ada hukum jazai. Semua hukum milik Allah. Hukum qadari artinya Allah menetapkan segala kejadian. Hukum syar'i Allah menetapkan halal dan haram. Hukum jazai Allah menentukan surga dan neraka. Itu kejadian itu cuma seperti itu. Kehidupan cuma seperti itu. Wa fi mawdi'in fayajzihim bima 'amilu fiha. Wa fi mawdi'in akhar, dan di tempat yang lain dari Al-Qur'an, tawa'ada subhanahu kuffar Quraisyin, Allah mengancam kufar Quraisy, alladzina manallahu 'alaihim, yang Allah memberi anugerah kepada mereka, bi an makkana lahum, yaitu dengan Allah mengokohkan bagi mereka haraman aminan, atau menempatkan bagi mereka negeri haram yang aman. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunhu subhanahu. Dan Allah menganugerahkan kepada kota itu buah-buahan dari segala sesuatu, ya, buah apapun ada itu di kota itu sebagai rizki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abau qabula da'wati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka kemudian enggan untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan enggan untuk beriman bima ja'a bihi, dengan apa yang dibawa beliau. Tawa'adahum bima fa'alahu bil umamil madiyah, Allah mengancam mereka dengan apa yang pernah Allah lakukan kepada umat-umat yang sebelumnya, di mana Allah berkata, wa kam ahlakna min qaryatin, berapa banyak kami telah binasakan dari kampung-kampung, batirat ma'isyataha, yang mereka angkuh ya dalam kehidupannya, fatilka masakinuhum, itulah tempat tinggal mereka, coba lihat, sudah hancur. Lantuskan min ba'dihim illa qalila, tidak ditempati setelah mereka kecuali sedikit saja, ada yang masih menempati, semut mungkin ya.
wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang menjadi pewarisnya. Ini ancaman dari Allah untuk siapa? Orang-orang Quraisy. Kalau kalian membangkang seperti umat terdahulu, coba lihat akibatnya. Mereka binasa. Ai annahu subhanahu al-warith, yaitu bahwasanya Allah adalah al-warith lil ibadi, yang menjadi pewaris bagi hamba-hamba. Haitsu yumituhum, di mana Allah mematikan mereka, wa yurji'u ilaihi, dan mengembalikan mereka kepadanya, mengembalikan kepadanya jami'a ma matta'hum bihi, semua yang Allah telah berikan kenikmatan kepada mereka dengannya, minan ni'am, dari nikmat-nikmat. Jadi semua makhluk sudah diberi apa? Nikmat-nikmat oleh Allah. Tsumma yu'iduhum ilaihi, kemudian Allah mengembalikan mereka kepadanya, liyujazi kullan minhum bi'amali, agar Allah membalas masing-masing dari mereka dengan amalnya. Jadi kembali kepada Allah maksudnya apa? Untuk dibalas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita kepadanya kembali. Ngapain? Untuk dibalas. Kita kembali kepada Allah itu untuk dibalas. Maka sekarang waktunya kita bekerja. Nanti kita dapat gaji dari Allah Ta'ala, kita dapat balasan dari Allah yang Maha Pemurah. Kalau sekarang malah santai-santai doang, ya nanti gak dapat upah. Kalau sekarang malah melakukan hal yang terlarang, ya besok dapat hukuman. Wa fi dzalika al-yaum, dan pada hari itu, yang kasyifu lin-nasil ghita, tersingkap bagi manusia penutup. Wa tadhabu awhamu man ta'allaqat qulubuhum bidunya, dan hilang persangkaan-persangkaan orang yang hati-hati mereka bergantung kepada dunia. Jadi kalau sudah masuk kampung akhirat, semua hati yang terpaut dengan dunia sudah hilang pikirannya, ya. Hilang persangkaannya. Wa dhannu annahum baquna fiha, dulu mereka menyangka bahwa mereka akan kekal di dunia. Udah dibilangin gak kekal masih ngeyel. Wa namulkahum fiha sayabqa, bahkan mengira kerajaan mereka di dunia akan kekal. Padahal udah tahu semua orang mati, semua orang pindah alamat, dikiranya mau kekal. Wa annahum ilallahi la yarji'un, dan mereka mengira bahwasanya mereka kepada Allah tidak dikembalikan. Wa yuqinuna hina idzin, dan mereka pun yakin ketika itu, ketika kiamat, bi anal malik lillahi, bi anal mulka lillahi al-wahidil qahhar, bahwa kerajaan, kekuasaan, kepemilikan hanya milik Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Wahidu Al-Qahhar, ya, ini Al-Qahhar yang selalu digandengkan dengan Al-Wahid. Wa nahu subhanahu, dan bahasanya Allah yang Maha Suci, Al-Warith, yang mewarisi, li diyarihim, negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Wala yanfa'uhum hina idin, tidak bermanfaat bagi mereka ketika itu, taqattu'u qulubihim, terputus-putusnya hati-hati mereka, hasaratin, karena menyesal, wamtila'uha bin nadami wal asafi, dan dipenuhi dengan penyesalan dan kekecewaan. Semua tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang yang terlalaikan oleh dunia, ketika kiamat semuanya hanya menyesal, hanya menangis, hanya merasakan kekecewaan yang luar biasa. Hati mereka sampai terputus-putus hati mereka, tapi gak ada gunanya.
Wa kana akhiru khutbatin khatabaha Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan akhir dari khutbah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, an hamidallah wa athna alaihi, yaitu memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa innakum lam tukhlaqu abatha, sungguhnya kalian tidak diciptakan sia-sia, walan tutraku suda, dan kalian tidak dibiarkan begitu saja, wa inna lakum ma'adan, dan sesungguhnya bagi kalian ada tempat kembali, yanzilullahu fihi lil hukmi, Allah akan turun di saat itu untuk menghukumi, bainakum, di antara kalian, wal fasli bainakum, dan memutuskan perkara di antara kalian. Fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah, maka rugi dan rugi. Apa kata lain dari rugi? Bangkrut. Rugi dan bangkrut orang yang keluar dari rahmat Allah. Wa haruma jannatun wa hurima jannatun, dan diharamkan surga arduha samawati wal ard, yang lebarnya langit-langit dan bumi. Alam ta'lamu, apakah kalian tidak tahu, annahu la ya'man ghadan, bahwasanya tidak akan aman besok, illa man hadara hadzal yaum wa khafahu, kecuali orang yang waspada terhadap hari ini dan takut terhadap hari kiamat. Wa ba'ana fidan bibakin, dan menjual yang fana, yang lenyap, yang habis dengan yang kekal. Wa qalilan bikathirin, dan menjual yang sedikit dengan yang banyak. Itu orang yang beruntung ya. Yang sedikit dijual aja nih. Dunia dijual aja biar dapat apa? Akhirat. Wa khaufan bi amanin, dan menjual rasa takut untuk meraih keamanan. Ala tarawna annakum, apakah kalian tidak melihat bahwasanya kalian min aslabil halikina, dari sulbi-sulbi orang-orang yang binasa. Wa sayakunu min ba'dikum al-bakin, dan akan ada setelah kalian yang kekal, hatta turadduna ila khairil warithin, sehingga kalian dikembalikan kepada sebaik-baik yang mewarisi, yaitu Allah Ta'ala. Jadi apakah kalian tidak melihat bahwasanya kalian dari sulbi-sulbi orang yang binasa? Maksudnya kalian itu mati semua gitu. Nenek moyang kalian mati semua. Kalian dari sulbi mereka, orang-orang yang binasa, mati. Wasatun min ba'dikum al-bakin, dan akan ada setelah kalian yang kekal. Itu akan ada yang kekal setelah itu, sehingga kalian dikembalikan kepada sebaik-baik yang mewarisi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal itu adalah surga dan neraka. Tsumma innakum fi kulli yaumin, kemudian sungguhnya kalian setiap hari, tusyayyi'una ghadiyan wa raihan ila Allah, mengantarkan orang yang pergi dan di waktu pagi maupun di waktu sore menuju apa? Menuju Allah, orang mati. Kamu tiap hari ngantar orang mati gitu, tahu ada orang mati. Qad qada nahbahu, yang sudah habis masa hidupnya, sudah habis tugasnya. Wa qada ajalahu, sudah selesai ajalnya. Hatta tughayyibuhu, sampai kamu menutupinya, fi sad'in minal ardi, di balik tanah. Fi badni sad'in ghairi mumahhadin wala muwassadin, di perut tanah, di perut bumi yang tidak dikasih alas dan tidak ada bantalnya. Itu yang kamu rasakan nanti. Qad faraqal ahbab,
telah berpisah dengan kekasih-kekasih, wa basyarat turab, dan bersentuhan langsung dengan tanah, wa wajahal hisab, dan berhadapan dengan perhitungan, murtahinun bi'amalih, tergadaikan oleh amalnya. Kalau amalnya baik selamat, kalau amalnya buruk celaka. Ghaniyun amma tarak, kamu gak butuh dari apa yang kamu tinggalkan di dunia sama sekali. Fakirun ila ma qaddam, dan kamu sangat butuh kepada apa yang kamu persembahkan untuk akhirat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, qabla inqidai mawathiqihi, sebelum selesai janji-janjinya, wa nuzulil mauti bikum, dan turunnya kematian kepada kalian. Mawasik ini surat-surat penguat itu. Sebelum habis surat-surat penguat, nggak tahu apa maksudnya. Tsumma ja'ala tarfa ridaihi ala wajhihi, kemudian dijadikan ujung dari selendangnya pada wajahnya, udah kain kafan dan tutup mukanya. Kemudian fabaka wa abka man haulahu, dia pun menangis dan membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Itu kematian. Ini khutbah luar biasa dari seorang khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Waqad hathallahu ibadahu, dan Allah telah memotivasi hamba-hambanya yang beriman untuk ala nafaqah fi sabilihi, untuk mengeluarkan nafkah di jalannya, minal mali, dari harta, alladzi manna alaihim bihi, yang Allah anugerahkan kepada mereka, wa ja'alahum mustakhlafina fihi, dan Allah telah menjadikan mereka sebagai penguasa pada harta tersebut. Mudzakiran lahum, Allah mengingatkan mereka bi annahul warithu, bahwa Allah lah ahli warisnya, Allah lah yang mewarisinya. Subhanahu wa ta'ala qala aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan infakkan dari apa yang Allah jadikan kalian sebagai penguasanya padanya. Falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa anfaqu, dan berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang besar. Jadi jangan pelit ya. Karena sebenarnya milik kita itu bukan yang kita tahan, bukan yang kita simpan, bukan yang kita pegang erat, tapi milik kita hakiki adalah yang kita berikan. Itulah milik kita. Antum yang antum simpan gitu bukan punya antum. Antum pergi pasti itu ditinggal. Tapi apa yang antum berikan ke orang, kasih sana, kasih sana, kasih, itu yang antum akan bawa pulang. Itu yang menemani antum di kuburan dan sampai ke surga. Jadi milik kita tuh sebenarnya itu yang kita berikan. Jadi orang paling kaya raya itu orang yang paling dermawan. Kalau orang itu pelit, itu orang paling miskin. Naudzubillah min dzalik. Makanya banyak-banyak keluarkan duit di jalan Allah, banyak jalan Allah itu. Buat jihad, buat dakwah, buat menuntut ilmu, buat bantu orang miskin, buat orang sakit, semua bantu. Makin banyak antum ngeluarin, makin banyak juga Allah siapin. Allah akan siapin gantinya. Dan itu juga doa dari malaikat setiap harinya, disiapin gantinya. Kalau antum keluarin akan selalu ada gantinya. Tapi kalau antum kencang, nggak ada gantinya. Ya segitu aja terus, bahkan berkurang bukan untuk jalan Allah Ta'ala, hanya untuk jalan nafsu atau jalan setan.
Ila anqal sampai Allah berfirman, wa ma lakum alla tunfiku, kenapa kalian kok tidak berinfak fi sabilillah, di jalan Allah. Walillahi miratus samawati wal ard, padahal Allah lah pewaris langit dan bumi, bukan kalian gitu loh. Kalian kenceng megang duit, kalian akan lepas itu duit itu, akan diwariskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarkan saja, lepas saja. Kenapa? Karena toh itu milik Allah, dari Allah untuk Allah, selesai. Kita cuma numpang lewat. Antum jadi kran, jadi pipa gitu untuk melewati air saja gitu. Jangan jadi yang nampung air, berat nampung air itu kayak bendungan itu bisa jebol. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Mutarrif, dari bapaknya Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra, aku mendatangi Nabi sedang membaca alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berbanyak-banyak, berbangga-bangga dengan banyak harta, banyak anak, banyak istri, banyak macam-macam, dibanggakan. Telah membinasakan kalian, banyak followers ya, sekarang itu dibanggakan, banyak pengikut, banyak anggota, banyak harta, banyak perusahaan, banyak kedudukan, banyak-banyakan, itu telah membinasakan kalian. Maka kemudian Rasul bersabda setelah membaca ayat itu, yaqulu Ibnu Adam mengatakan, mali, hartaku. Qala, wa hal laka ya ibna Adam min malik, apakah kamu wahai anak Adam punya dari hartamu, illa ma akalta fa afnaita, kecuali apa yang kamu makan kemudian habis, aw labista fa ablaita, atau kamu pakai kemudian usang, aw tasaddaqta fa amdaita, atau kamu sedekahkan kemudian kamu lanjutkan sampai ke akhirat. Itu harta kita yang sesungguhnya itu bukan yang dibangga-banggakan. Berarti orang yang habis hartanya buat 3 ini, itulah orang yang paling beruntung. Buat makan, buat pakaian, kendaraan, rumah. Makan ini yang dimakan habis. Pakaian, kendaraan, rumah, atau apapun perlengkapan kita itu usang, dipakai sampai usang. Maka kalau belum usang jangan dibuang, pakai sampai usang. Kemudian yang terakhir sedekah, sudah habisin untuk jalan Allah. Harusnya itu yang paling banyak. Yang buat makan paling sedikit. Makan kan mau berapa sih? Banyak makan malah penyakitan. Pakaian, tempat tinggal, kendaraan, udah secukupnya. Jangan banyak-banyak. Yang paling banyak buat apa? Sedekah. Itu orang paling kaya. Nanti di akhirat paling sukses. Begitu Nabi memotivasi, jangan termasuk alhaakumut takatsur, orang yang berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Ini hartaku, ini istanaku, ini perusahaanku, ini pulauku, ini semua diklaim. Ngapain bangga dengan itu? Orang yang punya medsos buat pamer kekayaan, pamer macam-macam dipamerkan. Kalau yang masih miskin pamer makan, nggak pernah makan restoran cekrek, pamer. Ya, itu masih pamer tingkat rendah ya. Ya udah, biar ngerasain pamer dulu, nanti kan bosan. Tapi kalau orang betul beriman, enggak perlu begitu. Harta bukan untuk dibanggakan, tapi harta untuk dia sedekahkan, sudah. Dan sedekah nggak usah pamer, nanti nggak dapat pahala, malah dapat neraka. Orang yang berderma agar disebut dermawan masuk neraka pertama kali. Ini berat
ujian harta itu berat ya. Maka hati-hati dengan harta. Tsumma innallaha 'azza wa jalla wal malik al-samawati wal ard. Kemudian sungguhnya Allah dialah sang pemilik langit bumi semuanya, seisinya. Al-malik likulli syai', pemilik segala sesuatu. Kita milik Allah, makanya antum enggak usah takut miskin. Antum milik Allah. Antum punya anak, punya istri, punya kerabat, enggak usah takut miskin. Semua milik siapa? Milik Allah. Serahkan ke Allah. Itu enak hidup itu begitu. Jangan pusing sendiri. Kalau antum berjibaku sendiri stres. Antum itu lemah gitu. Tapi kuat ketika diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah milik Allah kok, enggak usah pusing. Nanti kalau saya anak banyak gimana? Sekolah sekarang mahal semua macam-macam. Antum pusing sendiri, enggak usah pusing. Itu anak itu titipan Allah. Allah ngasih titip ke anak, pasti Allah bertanggung jawab gitu. Allah itu maha kaya. Antum jangan takut miskin. Allah itu maha kaya. Tsumma innallaha al-malik likulli syai' wal ardu lahu subhanahu, bumi miliknya, yarithuha yang Allah warisi, min man yasha, yang yarithuha yang Allah wariskan tuh. Allah juga mewariskan ya. Selain Allah mewarisi itu menerima, mewariskan itu memberi. Allah mewariskan bumi man yasha min ibadi, siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Jadi sekarang ini orang-orang yang lagi dititipi bumi, harta misalnya, itu sedang diberi warisan oleh Allah. Tapi nanti akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah dibanggakan. Allah cuma titip sebentar saja. Nggak usah dikenceng kita pegang. Jangan sampai masuk ke hati. Toh itu bukan milik antum. Karena kalau sampai masuk ke hati, begitu dicabut oleh Allah, antum akan kecewa, sedih. Jadi banyak stresnya ya kalau orang merasa memiliki bumi, memiliki dunia. Maka biarlah ya, itu milik Allah semuanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi ini milik Allah, yarithuha may yasha, Allah berikan kepada siapa, Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, min ibadihi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan terbaik bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi yang penting nanti, bukan sekarang. Kalau orang Jawa bilang lakon menang keri, apa maksudnya? Jagoan menangnya belakangan gitu. Itulah orang yang bertakwa, jagoan itu. Menangnya kapan? Wal aqibatu lil muttaqin. Wa qala ta'ala, wa awrathna al-qauma, dan kami wariskan kaum alladzina kanu yustad'afuna, yang dulu mereka lemah, masyariqal ard, bagian timur bumi, wa magharibah, dan bagian barat bumi. Masya Allah, diserahkan. Itu Allah yang menyerahkan. Jadi masalah rezeki itu diatur oleh Allah. Banyak orang gak ngerti dari mana asal rezekinya, tiba-tiba jadi orang kaya. Gak ngerti kita dari mana sumber rezeki kita. Min haitsu la yahtasib, kita nggak sangka-sangka. 20 tahun yang lalu kita nggak ngerti kalau akan seperti ini kita. Jangan 20 tahun, 5 hari yang lalu aja nggak tahu. Nggak ngerti kalau tiba-tiba sekarang kita dapat rezeki tertentu gitu. Semua dari Allah yang atur. Kemudian allati barakna fiha, jadi bumi yang Allah berkahi, yang kami berkahi padanya. Kemudian Allah berfirman, wa awratsakum ardahum, dan Allah mewariskan kepada kalian bumi mereka, wa diyarahum, dan negeri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, wa ardan lam tatauha, dan bumi yang belum kalian injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Jadi ini Allah cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dari negerinya orang kafir. Kalian bisa tempati itu.
harta mereka, negeri mereka, rumah-rumah mereka bisa kalian tempati yang sebelumnya kalian belum pernah injak, belum sampai ke sana kakimu, tapi kemudian Allah berikan. Wal jannah daru karomati, dan surga adalah negeri kemuliaan Allah Ta'ala. Yurithuha mayyasha, yang Allah wariskan kepada siapa? Yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jannati adnin, surga Aden, allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, yang Allah janjikan, Ar-Rahman janjikan kepada hamba-hambanya secara gaib. Innahu kana wa'du ma'tiya, sungguhnya janji Allah itu pasti terbukti. La yasma'una fiha laghwan illa salamat, tidak didengar di surga itu perkara yang sia-sia kecuali keselamatan. Walahum rizquhum, bagi mereka rizki mereka, fiha di surga, bukratan wa asyia, pagi dan petang. Tilkal jannah, itulah surga, allati nurithu min ibadina, yang kami wariskan dari hamba-hamba kami, mangkana taqiyya, yang dulunya bertakwa. Jadilah orang bertakwa, nanti dapat warisan banyak dari siapa? Dari Allah Al-Warith, yang maha mewarisi dan sekaligus mewariskan, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannah, dan mereka pun diseru, itulah surga, uristumuha, yang kalian mewarisinya, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan. Wa tilkal jannatu, dan itulah surga, allati uristumuha, yang kalian wariskan dia, bima kuntum ta'malun, sama. Wa kitabu azza wa jalla wa kitabul hidayah, dan Al-Quran ini, kitab Allah, adalah kitab hidayah, wal izz, dan keperkasaan, wal falah, dan kesuksesan. Maka siapa yang ingin dapat hidayah, baca Quran. Siapa ingin perkasa, baca Quran. Siapa ingin sukses, baca Quran. Kenapa kebanyakan kita nggak sukses? Apa jawabannya? Tidak baca Quran, jarang baca Quran, jarang memahami Quran, jarang mengamalkan Quran. Gimana mau sukses? Sukses itu harus betul-betul dekat dengan Al-Quran. Yurithu subhanah man istafahum, Allah wariskan Quran ini kepada siapa yang Allah pilih mereka, liminnatihi, untuk mendapatkan anugerahnya, wajtabahum, dan Allah seleksi mereka, likaramati, untuk mendapatkan kemuliaannya. Allah berfirman, tsumma awrathnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitab, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sudah sampai kepadanya Alkitab, malah mendolimi diri sendiri. Dengan apa? Melakukan dosa. Semua dosa itu mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang pertengahan, sederhana. Bagaimana dia? Orang-orang yang menjalankan kewajiban tanpa yang sunnah, dan meninggalkan yang haram tanpa yang makruh. Jadi fokus dengan yang wajib saja, dan meninggalkan yang haram itu hukumnya wajib juga. Fokus dengan yang wajib, yang sunnah tidak. Ini muqtasid. Artinya dia tidak maksiat sama sekali. Kalau maksiat berarti meninggalkan kewajiban. Itu muqtasid, lebih tinggi dari dzalimun li nafsi. Kalau dzalimun li nafsi masih melakukan pelanggaran, tapi punya iman, masih bisa masuk surga. Ada juga yang dzalimun li nafsi sampai hilang imannya, kekal di dalam neraka. Kemudian yang paling tinggi, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang mendahului dalam kebaikan. Ini yang wajib, yang sunnah dijalankan semua. Itu al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena selain amal-amal wajib, amal sunnah juga diperbanyak. Sibuk dengan itu sampai gak sempat melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Coba, ada orang yang begitu? Itu orang yang paling banyak mewarisi Al-Quran. Masih mendolimi dirinya sendiri.
Dan itu bisa sabiqu bil khairat apa? Biidznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah dia karunia yang paling besar. Fakulluhum qad istafahum Allahu li warathihi hadzal kitab. Li warathati hadzal kitab. Dan semua itu Allah telah pilih mereka untuk menjadi pewaris kitab ini. Wa in tafawata maratibuhum, meskipun tingkatan mereka mengambil kitabnya itu beda-beda. Wa tamayyazat ahwaluhum, dan berbeda-beda juga keadaan mereka. Falikullin minhum qistun, maka masing-masing mereka dapat bagian wa nasib min warathatihi, ya, dan bagian dari warisannya, ya, warisan dari kitab. Tsumma inna tawassul ilallahi bihadzal ism, kemudian bertawassul kepada Allah dengan nama ini, dakhilun fi umumi qaulihi, masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Pakai al-waris juga bisa. Wala siyama bi mura'atil munasabah, terlebih lagi dengan memperhatikan kondisi bainal matlub wal ismil madkur, antara yang diminta dengan nama Allah yang disebutkan. Ini harus sesuai. Sebagaimana doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau berkata, Allah berfirman, wa Zakaria, dan Zakaria idnada rabbahu, ketika menyeru kepada Rabbnya, Rabbi la tadarni fardan, wahai Rabbku jangan kau biarkan aku sendiri, pengen punya anak. Wa anta khairul warisin, dan kau sebaik-baik yang mewarisi. Jadi ini doa tawasul dengan nama Allah Al-Waris. Fastajabna lahu, langsung Allah kabulkan. Kami kabulkan untuknya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya istrinya sehingga bisa hamil. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguhnya mereka dulu, ini para nabi nih, Zakaria, Yahya, dan sebelumnya, mereka semuanya adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'una raghaban wa rahaban, dan menyeru kepada kami dengan penuh harapan dan penuh kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Itu pujian Allah kepada para nabi sebagian. Kemudian juga dalam ayat yang lain, fahabli min ladunka waliyan, maka berikan untukku dari sisimu seorang wali, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang menjadi pewarisku dan pewaris dari keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan dia, wahai Rabbku, orang yang ridho. Nah itu doa dengan al-waris. Wal irthul madkur, dan warisan yang disebutkan di sini, innama huwa irthu ilmin wa nubuwatin, yaitu warisan ilmu dan kenabian, wa da'watin, dan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan warisan harta, ya. Jangan melulu kalau bicara warisan cuma mikirnya apa? Harta. Semua orang kalau bilang warisan harta. Makanya Abu Hurairah itu orang yang sangat semangat tinggi untuk mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau gregetan, kenapa orang-orang kok jarang ini datang ke majelis Nabi. Akhirnya beliau pergi ke pasar, menyeru di pasar, ayuhan nas, wahai manusia, apa kalian nggak tahu hari ini Rasul bagi-bagi warisan? Bubar orang di pasar, langsung menuju ke Masjid Nabawi. Sampai di sana Abu Hurairah juga ke sana. Datang mereka, mana warisannya? Ini warisan. Warisan Nabi itu adalah ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi itu enggak mewariskan dinar maupun dirham. Inna mawarathu al-ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang besar. Jadi kalian cuma mikirin duit terus, tadi di pasar duit, di sini duit lagi. Mau kapan kalian dapat warisan ilmu? Mau kapan kalian dapat surga kalau cuma duit terus yang dicari? Jadi warisan gak melulu soal duit, ya. Warisan ilmu itu penting. Warisan kenabian, nah kenabian udah gak bisa diwariskan. Maksudnya ilmunya bisa. Nabi udah titik, selesai. Warisan dakwah, dulu ada dai-dai, kita yang mewarisi.
Kita melanjutkan tongkat estafet dakwah itu. Siapa lagi kalau bukan kita? Orang lain. Antum jadi penonton dan rugi. Jadilah pelaku, jadilah pemain. Karena yang dapat gaji itu pemain, bukan penonton. Penonton bayar, ya, sampai 4 juta bayar. Kemudian waqad tawassala alaihi salam, Nabi juga bertawassul fi hadza siyaq, dalam konteks ini, bismillahil waris, dengan nama Allah al-waris, mura'atan limunasabatil mas'alah wal matlub, karena memperhatikan apa? Kesesuaian dengan permintaan. Wa qad istajaba Allahu azza wa jalla, dan Allah telah mengabulkan doanya nabinya Zakaria, akhirnya diberi Yahya. Faja'ala imra'atahu waludan, akhirnya menjadikan istrinya bisa beranak, bisa hamil, padahal tadinya mandul, ya, Masya Allah. Bagi Allah apa sih yang susah? Bada'an kanat ami akiman, akim itu mandul dari lahir gitu, pokoknya nggak bakal punya anak itu aslinya. Wa razaqahu waladan, dan memberinya rizki berupa anak. Jadi anak itu rizki, makanya banyak anak banyak rizki. Jangan dipahami duit terus gitu, duit lagi. Kalau pahamnya duit terus, miskin terus antum, ya. Kapan antum punya duit banyak? Tapi kalau antum memahami rizki itu luas, ilmu itu rizki, maka antum gak pernah merasa miskin. Waladan dzakaron solihan, anak laki-laki yang soleh dinamakan Yahya. Wa ja'alahu nabiyyan minal anbiya, bahkan Allah jadikan dia nabi di antara para nabi. Warithan nubuwah min ba'di abihi, mewarisi kenabian setelah bapaknya. Masya Allah. Wa mithlu hadzal irth al-mubarak, dan semisal dengan warisan yang berkah ini, apa yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman juga mewarisi dari siapa? Dawud. Masya Allah. Jadi Nabi nurunkan warisan kepada anaknya berupa apa? Kenabian. Itu hebat. Nah sekarang udah gak ada nabi, ya. Yang ada apa? Ilmu. Ada orang alim nurunkan ilmunya kepada anaknya, cucunya, cicitnya, terus. Ada keluarga ulama seperti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu disebut keturunan beliau, dan dari sebelumnya juga para ulama semua itu keluarga ulama. Sampai sekarang menteri-menteri di Saudi, ya, yang ngurusi agama itu keturunan beliau. Makanya disebut Alu Syekh, keluarganya Syekh. Itu keluarga ulama. Coba warisannya ulama. Kalau Alu Saud itu warisannya kerajaan, kekuasaan. Yang lain lagi warisannya apa? Harta. Nah, itu biasa kalau warisan harta. Yang paling mulia warisan apa? Ilmu. Jadilah orang-orang yang bisa mewariskan ilmu, memberi warisan ilmu, dan mewarisi ilmu dari orang-orang sebelum kita. Jadilah ahli waris dulu, ya, yang mewarisi ilmu dari orang-orang sebelum kita. Nanti kita bisa mewariskan ilmu kepada orang-orang setelah kita. Itulah warisan yang paling mulia, ya. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Aywaratha Sulaiman abahu Dawud nubuwah. Jadi Sulaiman mewarisi dari Dawud kenabian. Wal amru lillahi min qablu wa min ba'du, dan urusan itu semuanya milik Allah sebelumnya dan setelahnya. Wa wal manul wahdah, dan dialah Allah sang pemberi anugerah sendirian. Wa ilaihil marja' wal ma'ab, dan kepadanya kembali dan kembali. Wa huwa tabaraka wa ta'ala khairul warithin, dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala sebaik-baik pewaris. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.